Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, pemirsa Muzawin Channel. Semoga semuanya sehat, semua selamat, aman, bahagia bersama keluarga. Allahumma amin. Dan juga dimudahkan dalam segala urusan, khususnya dalam urusan menjemput rezeki pemberian dari Allah. Allahumma amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Birahmatika ya arhamar rahimin, bifadlika ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah kita berusaha menjaga berbuat baik kepada orang lain. Kita jaga, senantiasa ingin berbuat baik kepada orang lain. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, di dalam menjalani hidup sehari-hari, kita harus berpikir, adakah kemanfaatan kita hari ini kepada orang lain? Dan juga, adakah kemanfaatan hari ini bukan saja kepada orang lain, tetapi kepada makhluk lain misalnya. Ya, seperti ada burung, ada hewan, bisa jadi kita memberikan kemanfaatan. Ya, sebenarnya semuanya itu kalau kita tidak berbuat apa-apa juga sudah atas tanggungan Allah. Allah akan memberi rezeki, akan mengatur. Sebenarnya begitu. Ada burung berkeliaran di kebun, burung-burung pipit, burung gereja. Nah itu kalau kita memberi makan dengan makanan burung, itu perbuatan yang baik. Termasuk sedekah itu, sedekah kepada hewan, pada burung. Apakah kalau kita tidak bersedekah lalu mereka tidak bisa mencari makan? Ya tidak begitu. Ya, Allah akan memberikan jaminan rezeki bagi hewan-hewan itu. Ya kita berbuat baik untuk mendulang pahala, untuk memperoleh kebaikan, untuk menjadi orang yang berakhlak mulia. Itu terhadap hewan. Kalau terhadap sesama manusia, ya adakah kemanfaatan kita? Kita cek di keluarga kita, ada manfaatnya enggak? Kita ini yang selalu dibantu saja oleh orang lain atau kita juga sering membantu orang lain. Nah, nanti sebesar-besarnya berusaha membantu orang lain. Bukan sebesar-besarnya dibantu orang lain. Ya, kalau misalnya seorang anak di rumah
orang tuanya punya pekerjaan. Setiap hari menutup pintu gerbang yang melakukan orang tuanya, anaknya di dalam, di rumah, diam saja. Nah itu dari segi etika saja sudah tampak tidak baik itu. Padahal kuat, wah anaknya laki-laki, sedangkan perempuan aja. Kalau menutup pintu gerbang kan bisa. Misalnya seperti itu. Nah itu tidak mau. Ya suatu ketika ya tentu mah dilatih oleh orang tuanya. Itu ditutup. Nih, nih. Pekerjaan-pekerjaan orang tuanya itu kadangkala tidak diambil alih. Itu tidak membantu. Kalau tidak mengambil alih ya membantu. Jadi dalam bahasa sehari-hari itu cuek gitu ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang anak-anak yang seperti itu di dalam keluarga. Nah, jadi pokoknya kalau dirinya senang saja, yang lain tidak urusan, tidak urusan. Nah, ini tidak baik ya. Apalagi zaman sekarang tuh ada HP, main melihat HP, ada TV, ya. Lalu dia asik dengan dirinya sendiri, puas dengan dirinya sendiri, tanpa memperdulikan orang lain. Nah, ini harus berlatih, ya. Seperti itu. Kecerdasan emosionalnya, kecerdasan sosialnya menjadi kurang. Apalagi zaman sekarang itu hati-hati, banyak orang yang kecerdasan rasionalnya saja kurang juga. Ya. Banyak di media sosial itu yang berkaitan dengan logika, itu mereka lemah. Sudah logikanya lemah, lalu hubungan antar manusianya juga kurang, akhlaknya kurang. Nah ini semoga kalau didengarkan oleh anak-anak ya di rumah itu, atau orang tua itu mudah-mudahan menjadikan bentuk penyadaran, mensadarkan mereka semua itu. Lalu ada kepeduliannya. Paling tidak membantu pekerjaan sehari-hari orang tua. Berlatih seperti itu di rumahnya sendiri, apalagi nanti di rumah orang lain. Bagaimana? Lalu juga dijaga sholatnya. Ya, sholat itu dijaga. Berusaha semaksimal mungkin menjaga sholat 5 waktu itu. Ya, sholat wajib. Sekarang banyak sekali yang mulai kurang memperhatikan itu. Bahkan kadang kalau tidur nggak mau bangun subuh, bangun kesiangan, lalu tidak juga sholat. Nah, ini meninggalkan kewajiban-kewajiban semacam itu. Ini hubungan manusia dengan Allah. Jadi menjadi egoisnya itu. Tidur lebih enak rasanya, ya, enggan bangun. Ya sholat berapa lamanya, enggan untuk bangun. Apalagi kok sholat-sholat sunnah ditambahi, sholat tahajud, sholat duha. Ya. Semoga kesadarannya yang seperti itu tumbuh. Sehingga menjadi orang yang baik-baik. Ya, orang yang baik itu ya seperti itu tadi. Ya, kalau kewajiban sholat, ya sholat, puasa, dan sebagainya itu kewajiban agama dilakukan. Hubungan dengan orang lain baik, berakhlak, mulia. Ya. Nah, ini egonya itu dikurangi, egois. Semua orang itu egois untuk kepentingan sendiri. Kalau kita lihat di doa-doa itu, kalau kita beristighfar ya untuk diri sendiri, lebih dulu, lalu untuk orang lain.
Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shohira. Rabbi firli. Ya, Rabbi firli mau ditambah dunubi atau tidak, tidak apa-apa. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shohira. Tambah dunubi kan dosa-dosaku Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shohira kan untuk aku sendiri. Ya. Ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Memang ada karena manusia itu untuk diri sendiri ya awalnya itu, tapi juga kita harus memikirkan orang lain, kemanfaatan kita pada orang lain. Di rumah tangga ya harus membantu. Yang putri-putri yang bantu itu memasak, ya, menyapu. Yang laki-laki juga bisa sebenarnya membantu orang tuanya pekerjaannya. Kalau orang tuanya punya misalnya sedikit untuk hiburan atau untuk penghasilan, ya, lalu memelihara seperti ayam, lalu bebek atau hewan-hewan yang lain, yang membantu. Apa yang disukai oleh orang tuanya itu, sukailah dan membantu. Nah, ini saudara merenung sendiri, apakah sudah melakukan atau belum. Atau hanya untuk kepentingan diri sendiri, biar saja orang tua. Ya. Lalu alasannya, itu kan mindsetnya sudah beda, itu kan orang dulu, sekarang kan zaman sekarang. Gitu. Nah ini hal-hal macam itu yang menjadikan penyakit bagi saudara-saudara semuanya. Manusia itu hidup sejak zaman dulu sampai sekarang sama saja, ada anak, ada orang tua, ya dengan peran masing-masing. Semoga saudara-saudara semua, adik-adik menjadi anak-anak yang baik, yang soleh, juga solihah, yang berakhlak mulia, dan semoga kita semua digolongkan dalam hamba-hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang solihah bagi putri putri secara umum hamba Allah yang soleh. Wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Masukkanlah kami ke dalam hamba-hamba Engkau yang soleh. Sudah mewakili yang solihah, ya. Sekian saja, silakan di cross check ya dengan kiai yang banyak ilmunya, alim ulama yang banyak ilmunya. Semoga memperoleh ilmu yang lebih baik lagi. Sekian saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.